Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wal Febrian Muharam dari S1 Keperawatan kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang asap lansia dan gangguan sistem pencernaan gastritis. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada definisi. Gastritis merupakan suatu peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, dan difus atau lokal. Dua jenis gastritis yang sering terjadi adalah gastritis superficial akut dan gastritis atopik kronis menurut Hardy dan Huda Amin 2015. Gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat menyebabkan pembengkakan lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel dapat merangsang timbulnya inflamasi pada lambung, menurut Sukarmin 2011. Gastritis merupakan salah satu faktor utama yang menjadi masalah kesehatan pada masyarakat. Hal ini menjadi masalah kesehatan pada saluran unit gawat darurat. Pada pemeriksaan fisik ditemukannya adanya rasa nyeri, tekan pada daerah epigastrium atau bagian daerah lambung, dengan mengarah pada diagnosa gastritis, di mana untuk memastikan dibutuhkan suatu pemeriksaan fisik dan penunjang lainnya seperti endoskopi, menurut Silviana BY 2015. Menurut epidemiologinya, menurut data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, angka presentasi dari kejadian penyakit gastritis di Indonesia adalah 40,8%. Angka kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia itu sendiri cukup tinggi, dengan prevalensi persentase 274.396 kasus dari 238,452,952 penduduk. Sedangkan pada profil kesehatan Indonesia Kota Samarinda tahun 2011, gastritis termasuk dalam satu dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di rumah sakit yang ada di Indonesia sebanyak 4,9% atau 30,114 kasus. Menurut Takdir Korinisa R. Seti Muhammad ODL dan Tina L. 2012. Tanda-tanda gejalanya, gejala gastritis yang dirasakan dapat berbeda pada tiap penderita. Akan tetapi kondisi ini bisa juga tidak selalu menimbulkan gejala. Beberapa contoh gejala gastritis adalah: yang pertama, nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Yang kedua, perut kembung. Yang ketiga, cekukan. Yang keempat, mual. Yang kelima, muntah. Terus ada hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam. Yang terakhir adalah muntah darah. Penyebab atau faktor risiko: yang pertama, makan tidak teratur atau terlambat makan. Yang kedua, bisa juga disebabkan oleh bakteri bernama Helicobacter pylori. Yang selanjutnya adalah merokok akan merusak lapisan pelindung lambung. Lalu ada stres, efek samping obat-obatan tertentu. Yang selanjutnya adalah mengonsumsi makanan terlalu pedas dan asam. Mengonsumsi alkohol dapat mengiritasi terapi radiasi reflux, empedu, zat-zat korosif. Dan yang terakhir adalah kondisi yang stressful. Ya, di sini adalah ada tipe keluarga. Nuclear family atau keluarga inti adalah suatu rumah yang terdiri dari suami, istri, dan anak kandung atau anak adopsi. Extended family atau keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah, misalnya kakek, nenek, bibi, dan paman. Dead family adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang tinggal dalam satu rumah tanpa anak. Single parent family adalah suatu keluarga yang terdiri dari satu orang tua dan anak kandung atau angkat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian dan kematian. Single adult adalah satu rumah tangga yang terdiri dari satu orang dewasa. Keluarga usia lanjut adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang sudah lanjut usia. Ya, yang selanjutnya adalah tahap perkembangan manusia. Keluarga baru bargaining family, yaitu perkawinan dari sepasang 15 yagno yang menandakan bermulanya keluarga baru. Keluarga pada tahap ini mempunyai tugas perkembangan, yaitu membina hubungan dan kepuasan bersama, menetapkan tujuan bersama,
membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial, dan merencanakan anak atau KB. Keluarga dengan anak baru lahir atau childbearing family, yaitu dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga bayi berusia 30 bulan. Mempunyai tugas pengembangan seperti persiapan bayi, membagi peran dan tanggung jawab, adaptasi pola hubungan seksual, pengetahuan tentang kehamilan, persalinan, dan menjadi orang tua. Di sini saya mengambil 3 diagnosa. Yang pertama adalah defisit nutrisi, yang kedua adalah nyeri akut, dan yang ketiga adalah resiko infeksi. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, diagnosa pertama adalah defisit nutrisi. Tujuan dan kriteria hasil tingkat nyeri setelah dilakukan tindakan perawatan. Diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan perawatan jadi jam, diharapkan status nutrisi terpenuhi. Dan kriteria hasilnya, porsi makan yang dihabiskan meningkat, lalu berat badan atau BMT meningkat, yang selanjutnya adalah frekuensi makan meningkat, nafsu makan meningkat, yang terakhir adalah makanan atau minuman sesuai dengan tujuan kesehatan. Lalu ada perencanaannya. Yang pertama adalah manajemen nutrisi. Ada observasi terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah identifikasi status nutrisi, yang kedua adalah identifikasi alergi dan intoleransi makanan, yang ketiga adalah identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, yang selanjutnya adalah monitor asupan makanan, dan yang terakhir adalah monitor berat badan. Lalu ada terapeutiknya. Yang pertama, lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Yang terakhir adalah hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Lalu ada edukasinya. Yang pertama adalah anjurkan posisi duduk jika mampu. Yang kedua adalah ajarkan diet yang diprogramkan. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan ahli gizi dengan menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah diagnosanya nyeri akut. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, jam diharapkan tingkat nyeri menurun. Dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat. Yang kedua, keluhan nyeri menurun. Yang selanjutnya adalah meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik, dan yang terakhir adalah pola napas membaik. Dan selanjutnya ada perencananya manajemen nyeri. Yang pertama ada observasi. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensi nyeri. Yang kedua adalah identifikasi skala nyeri. Yang ketiga adalah identifikasi respon nyeri nonverbal, dan yang terakhir adalah identifikasi faktor yang memperberat dan meringankan nyeri. Yang selanjutnya adalah ada terapeutik. Terapeutik juga di sini terbagi beberapa poin. Yang pertama, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Mist, TENS, hipnosis, akupressur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres, hangat, dingin, terapi bermain. Yang kedua adalah kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Yang terakhir adalah fasilitas istirahat dan tidur. Ada juga di sini menjelaskan edukasinya. Terbagi beberapa poin. Yang pertama, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Yang kedua adalah jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga adalah anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Dan yang terakhir adalah kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Nah, ada diagnosa yang ketiga, risiko infeksi. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan klien mampu mengatasi tingkat infeksi yang terjadi dengan kriteria hasil. Yang pertama adalah kebersihan tangan meningkat, yang kedua kebersihan badan meningkat, yang ketiga demam menurun, yang terakhir nyeri menurun. Ada juga perencanaannya. Yang pertama adalah observasi, monitor para tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Yang kedua, terapeutik terbagi menjadi 2 bagian, 2 poin. Yang pertama, batasi jumlah pengunjung, dan yang kedua, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi.
Dan yang terakhir adalah edukasi, terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Dan yang ketiga adalah ajarkan etika batuk. Di sini juga saya mengambil komplementernya. Metode yang digunakan dalam penulisan literatur review ini diawali dengan pemilihan topik, kemudian ditentukan keyword untuk pencarian jurnal. Beberapa database antara lain Google Scholar dan ProQuest. Pencarian jurnal ini dibatasi tahunnya mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Keyword yang digunakan adalah nyeri gastritis, tapi komplementer 20 jurnal bahasa Indonesia dan jurnal bahasa Inggris dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Kriteria inklusi dalam literatur review ini adalah terapi komplementer terhadap nyeri gastritis. Literatur review ini menelaah 20 jurnal, artikel to experiment tentang terapi komplementer terhadap penurunan nyeri pada pasien gastritis dan hanya memakai 10 jurnal yang inklusi sesuai dengan keyword. Hasil terapi komplementer yang menggunakan komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien dengan menggunakan teknik distraksi, relaksasi, atau menggunakan nafas dalam, pijat, fureg, dead imaginary, kompres air hangat, teknik relaksasi atau progresif dalam, relaksasi gangguan jari. Berdasarkan beberapa penjelasan yang tidak ditemukan bahwa terapi komplementer yang paling sering digunakan adalah relaksasi nafas dalam, karena relaksasi nafas dalam yang digunakan untuk proses terapi tersebut sangat membantu meringankan nyeri yang dialami pasien. Oleh karena itu memudahkan dalam proses penyembuhan dan dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.